Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. Hah? Hah? Bagaimana menurutmu, tupai tiga? Sepertinya ini kasus kecelakaan biasa. Apakah kita harus melaporkan ini ke kelinci satu? Masuk kelinci satu, bos. Masuk dua, lapor. Sepertinya terjadi kecelakaan di taman komplek. Saya akan membawa korban ke markas. Gitu, kopi? Oke. Maksudnya kopi. Domba 4 monitor, bagaimana kondisi di lapangan Domba 4? Aman, elang 2, semua terkendali. Kenapa aku domba 4 ya? Udah azan. Main detektifnya udah dulu ya. Udah masuk azan asar. Oke, Nusa. Kopi. Ini ya Siva. Makasih, Nusa. Ini Kak Syifa. Makasih ya. Ya, Rara. Sama-sama. Kak Syifa, besok-besok main lagi ya. Ya, Ra. Seru deh main handy talkie-nya. Iya, Ra. Besok-besok kita main lagi ya. Siva, Abdul boleh minjem gak handy talkie-nya? Bukannya kamu mau sholat? Iya, tapi Abdul boleh pinjem ya? Boleh kan? Please. Ya udah boleh. Asyik. Tapi jangan sampai hilang ya, Dul. Siap. Makasih Siva. Yes. Ini untuk elang 2. Siap. Ini buat kelinci 1 ya. Wah, Bani. Oh iya, buat domba 4 mana? Gak ada. Handy talkie-nya udah rusak. Antenanya patah. Patah. Kok bisa? Tuh domba 4 datang. Syifa, Abdul minta maaf ya. Sabtu kemarin. Hah? Wah, ada yang marahan nih. Sabtu kemarin kenapa, Dul? Sabtu kemarin pas mau balikin handy talkie-nya ke rumah Syifa, pas di tengah jalan Abdul dikejar anjing galak. Aduh, mesti ngejar lagi. Aduh. Gitu ceritanya, Nusa. Oh, pantesan tadi di sekolah kamu gak tegur-teguran sama Abdul, Syifa. Bukannya Abdul udah minta maaf sama kamu. Dia kan gak sengaja, Syifa. Kesian loh, Kak Abdul dicuekin. Ntar dia nangis loh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Iya, tapi kan mainannya rusak. Tupai 3, monitor Tupai 3, domba 4, minta maaf ya. Syifa, ini antena handy talkie-nya udah Abdul perbaiki. Dimaafin kan? Wah, hebat. Udah kamu betulin ya, Dul? Canggih, Abdul. Taps. Makasih, Nusa. Maafin Syifa juga, marah sama kamunya kelamaan. Gak apa-apa. Kelinci 1 pingsan. Nungguin main, gak mulai-mulai. Kelinci satu. Wah, kalau gitu Syifa jadi tim medisnya. Nah, Abdul jadi detektifnya. Wah, oke. Detektif Abdul dan Nusa bergerak ke TKP. Siap. Meluncur.
Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Nah, tadi kalian sudah menyimak video tentang bagaimana pertengkaran antara Syifa dan juga Abdul di tengah-tengah Nusa dan juga Rara. Jadi ternyata Syifa marah sama Abdul gara-gara Abdul yang sudah diberi amanah untuk menjaga handy talkie yang ia pinjam ternyata belum bisa menjaga amanah tersebut dengan baik, sampai-sampai handy talkie-nya Syifa rusak. Tapi yang bagus dari Abdul adalah Abdul berani meminta maaf. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Nah, tanggung jawab itu sendiri kan kalian sudah pelajari nih pekan lalu. Di buku paket kalian ditulis bahwa tanggung jawab adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, melakukan suatu kewajiban dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, kalian sebagai anak juga punya kewajiban kan pasti. Kalau misalnya kalian melakukan kewajiban tersebut dengan baik dan bersungguh-sungguh, maka kalian sudah bertanggung jawab. Tapi ketika kalian tidak melakukan kewajiban kalian dengan sungguh-sungguh, nah berarti kalian belum bertanggung jawab. Kira-kira apa saja sih kewajiban kalian sebagai anak? Yang pertama, kan harus belajar. Belajar sendiri, belajar mandiri, belajar tidak merepotkan orang tua. Kalau misalnya ketika belajar atau ketika berangkat sekolah, buku-bukunya yang membereskan masih orang tua, yang merapihkannya masih mama, yang memasukkan ke dalam tasnya juga masih mama, menunggu disuruh dulu dari sama mama baru mau melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, itu berarti belum bertanggung jawab sepenuhnya, ya. Jadi, anak yang sudah bertanggung jawab adalah anak-anak yang sudah melakukan kegiatannya sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang tua, terkecuali ketika ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri. Contoh, terlalu tinggi barangnya, baru minta bantuan ke orang tua. Tapi kalau selama masih bisa dikerjakan sendiri, ya kerjakan dulu aja sendiri, ya nggak? Nah, tanggung jawab yang lain selain mempersiapkan untuk belajar, yang kedua adalah tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita punya kewajiban untuk beribadah. Jadi, anak yang bertanggung jawab tidak akan pernah ditunggu lagi untuk melaksanakan sholat. Tidak akan pernah menunggu lagi perintah dari mama untuk melaksanakan sholat. Mendengar azan, dia langsung melaksanakan sholat karena dia tahu tanggung jawabnya dia sebagai seorang hamba, seorang ciptaan Allah adalah beribadah segera setelah panggilan untuk ibadah itu datang. Jadi tidak perlu menunggu apapun, tidak perlu meminta tolong apapun selagi masih bisa dikerjakan. Rasulullah SAW sendiri saja sejak kecil beliau sudah ditinggal oleh ibu dan ayahnya, dan beliau sudah melakukan semuanya sendiri. Bahkan sejak kecil beliau sudah bekerja. Apa pekerjaannya? Menggembala kambing. Dan selama menggembala kambing itu, Rasulullah SAW sangat amat bertanggung jawab. Beliau menjaga kambing-kambingnya dengan sangat baik, mengajak mereka ke rumput-rumput yang tinggi-tinggi supaya kambing-kambing tersebut bisa makan sepuasnya. Nah, dan juga Rasulullah itu dengan jujurnya menjaga kambing-kambing tersebut sehingga kambing-kambing tersebut tidak ada yang kurang satupun, sama seperti ketika Rasulullah berangkat menggembalakan kambing. Masya Allah. Nah, anak-anak di rumah, bagaimana nih sikap tanggung jawab kalian? Sudah bertanggung jawab? Coba dicek ya. Kalian boleh cek apakah diri kalian sudah bertanggung jawab atau belum dengan mengisi buku paket yang ada di kalian masing-masing. Dan kalian boleh tulis sifat-sifat apa saja, kegiatan-kegiatan apa saja yang biasa kalian lakukan yang termasuk ke dalam sifat bertanggung jawab. Kalau sudah, minta tolong ke orang tuamu untuk mengecek apakah itu betul atau tidak. Dan katakan kepada orang tua kalian bahwa kalian akan mulai bertanggung jawab mulai hari ini. Mulai detik ini akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.